Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan yaitu masih tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebab pembahasannya bagian C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ada peta konsepnya di mana peta konsep tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu ada 4. Yang pertama adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia bagian C-nya atau bagian ketiganya. Sedangkan untuk bagian pertama dan bagian kedua ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Baik, langsung saja. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan keberagaman. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Keberagaman merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, maksudnya bahwasanya keberagaman itu merupakan sebuah kekayaan buat negara kita. Nah, selain menjadi aset kekayaan, negara juga dapat menjadi tantangan bagi negara kita ya. Selain sebagai aset, juga sebagai tantangan. Tantangan bagi negara kita. Nah, hal tersebut dikarenakan apa? Yaitu tumbuhnya perasaan kedaerahan atau kesukuan yang berlebihan dan juga diiringi tindakan yang merusak persatuan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, maka daripada itu demi persatuan dan kesatuan kita harus saling menghargai keanekaragaman sehingga dapat menjadi suatu bangsa yang tangguh. Nah, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan negara Indonesia. Yang kedua adalah faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, keberagaman bangsa Indonesia salah satunya terbentuk oleh banyaknya suku bangsa yang mendiami dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri baik dalam aspek sosial maupun budaya. Nah, apa saja sih faktor dari penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, jadi faktor yang pertama adalah kondisi negara kepulauan. Yang kedua adalah banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah tertentu. Yang ketiga, setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. Yang keempat, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu kondisi alam yang berbeda-beda. Dan yang eh, selanjutnya keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah penerapan masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia atau keberagaman bangsa di Indonesia. Itu ada 4 atau lebih kita supaya kita lebih bisa mengingatnya yaitu ada istilah apa? Yaitu sara, suku, agama, ras, dan agama. Nah, yang pertama adalah keberagaman agama. Agama merupakan ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang kedua adalah keberagaman suku, di mana suku bangsa itu adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas dan kesatuan kebudayaan. Nah, orang-orang yang tergolong dalam suatu suku bangsa tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsa. Misalnya apa? Yaitu dalam penggunaan bahasa, ya, bahasa, terus juga selain bahasa, terus juga kesenian, adat istiadat dan lain-lain. Kesenian, adat istiadat dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu keberagaman ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri fisik dan garis keturunan yang berbeda. Nah, ras ini dilihat dari ciri fisik. Ciri fisik itu dari apa? Dari misalkan dari kulit, terus rambut, ya warna kulit, warna rambut dan lain-lain. Ciri fisik ya yang berkaitan dengan tubuh manusia atau fisik manusia. Yang keempat itu keberagaman antar golongan. Nah, keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya sangat penting.
Nah, itu adalah beberapa bentuk keberagaman bangsa di Indonesia. Sekali lagi ada keberagaman agama, terus juga keberagaman suku, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian 4 tentang pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, dalam pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia itu tentunya ada pengaruh yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Nah, dampak positif yang timbul dari keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama adalah terciptanya integrasi nasional. Yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan sara. Yang ketiga dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Nah, itu adalah dampak positif dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, terciptanya integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional itu? Nah, integrasi nasional ini adalah penyatu paduan atau persatuan ya. Persatuan atau penyatu paduan dari berbagai aspek. Penyatu paduan dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek. Nah, itu yang pertama tadi ada integrasi nasional, terus juga menjadi sarana untuk memajukan pergaulan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, terus juga dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua munculnya sikap primordialisme, yang ketiga munculnya sikap etnosentrisme, dan yang terakhir adalah fanatisme yang berlebihan. Nah, itu adalah beberapa dampak negatif dari adanya keberagaman ya. Nah, maksud dari munculnya primordialisme itu apa? Yang dimaksud dengan primordialisme itu apa? Ya, jadi maksud dari primordialisme itu adalah pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, yang dibawa sejak kecil. Baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya ya. Sedangkan sikap etnosentrisme itu apa artinya? Sikap etnosentrisme itu artinya suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul daripada suku bangsa yang lainnya ya. Itu sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan sikap etnosentrisme ini adalah sukunya sendiri atau suku bangsa sendirinya itu adalah lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Suku bangsa sendirinya itu lebih unggul daripada suku bangsa yang lainnya. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu fanatisme yang berlebihan. Yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri. Keyakinan sendiri. Jadi sekali lagi, maksud dari fanatisme yang berlebihan itu adalah suatu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, yang selanjutnya masalah yang muncul dalam keberagaman sara. Yang pertama adalah dalam kehidupan masyarakat konflik dapat digolongkan ke dalam konflik ideologi dan juga konflik politik. Nah, ada konflik ideologi dan juga ada konflik politik. Nah, konflik ideologi adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan ide ya, gagasan dan tujuan antar pihak. Nah, ini adalah konflik ideologi. Sedangkan konflik politik, konflik politik adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, ya. Kepentingan karena di sini ada kepentingan. Oke, yang selanjutnya berdasarkan jenis konflik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah konflik antar suku, yang kedua adalah konflik antar agama, yang ketiga adalah konflik antar ras, yang keempat adalah konflik antar golongan. Nah, konflik antar suku adalah pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lainnya, gitu ya. Nah, konflik ini pada umumnya
didasari oleh apa? Yaitu didasari oleh adanya prasangka prasangka, terus juga adanya diskriminasi dan juga etnosentrisme. Diskriminasi dan juga di mana etnosentrisme itu artinya apa? Yaitu menganggap suku yang lainnya itu suku sendirinya itu lebih unggul daripada suku yang lainnya. Nah, sedangkan konflik antar agama, konflik antar agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar kelompok maupun dengan agama yang lainnya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah konflik antar ras. Nah, konflik antar ras ini adalah pertentangan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh apa? Sikap rasisme, ya. Rasisme yaitu memperlakukan orang lain berbeda dengan berdasarkan rasnya. Nah, itu tidak boleh, ya. Yang selanjutnya adalah konflik antar golongan. Nah, konflik antar golongan adalah pertentangan antara kelompok yang satu dalam masyarakat atau golongan dalam suatu masyarakat, ya. Nah, konflik antar golongan ini disebabkan oleh perbedaan apa? Yaitu perbedaan cara pandang mengenai suatu masalah, terus juga sikap loyalitas, ya. Sikap loyalitas, terus juga pro dan kontra, pro dan kontra, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan golongan sendiri atau pemerintah yang dianggap menguntungkan suatu golongan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu nomor 6, penyebab munculnya masalah atau konflik itu ada beberapa gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah terjadinya perbedaan pandangan antar kelompok. Yang kedua, norma-norma yang ada di masyarakat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ya, jadi norma-norma tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu terjadinya proses disosiatif. Nah, itu adalah beberapa gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Nah, maksud dari terjadinya proses disosiatif itu adalah proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat, ya, yang tidak sehat. Nah, potensi yang akan menjadi penyebab terjadinya konflik sosial, yang pertama adalah etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau kebudayaan sendiri, ya. Etnosentrisme berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Masyarakat. Nah, biasanya ini disertai dengan sikap atau pandangan yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan lain. Jadi intinya etnosentrisme ini adalah menganggap masyarakat atau kebudayaan lain itu lebih jelek atau lebih lebih tidak baik daripada masyarakat atau kebudayaannya itu sendiri. Nah, maka dengan adanya perasaan atau prasangka tersebut, maka tentunya akan menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Yang kedua adalah fanatisme sempit. Nah, fanatisme adalah suatu paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan, ya. Nah, fanatisme sempit ini adalah sebuah keadaan di mana seorang atau kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama, kebudayaan, ataupun apapun saja dengan secara berlebihan, itu membabi buta sehingga berakibat kurang baik, bahkan cenderung menimbulkan perseteruan atau konflik, ya. Jadi sekali lagi fanatisme sempit ini adalah yang beranggapan bahwa sesuatu itu dengan cara berlebihan. Nah, dengan adanya sesuatu yang berlebihan maka itu akan menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Yang ketiga yaitu stereotip etnis atau suku bangsa. Nah, stereotip etnis atau suku bangsa ini yaitu sebagai kepercayaan yang dianut bersama oleh sebagian besar warga suatu
golongan etnis tentang sifat-sifat khas dari berbagai golongan etnis, termasuk golongan etnis mereka sendiri. Nah, stereotip ini, merupakan pandangan subjektif dari suatu etnis atau suku bangsa tertentu terhadap etnis atau suku bangsa lainnya atau tentang etnis sendiri. Misalnya, orang Jawa menganggap kepada orang Batak itu adalah sebagai orang yang terbuka, keras, pemberani, dan berani mengatakan tidak. Sementara orang Batak memandang orang Jawa itu sebagai orang yang halus, ramah, atau bersahabat. Nah, yang keempat yaitu primordialisme. Nah, primordialisme itu adalah ikatan kekerabatan. Ikatan ikatan kekerabatan atau darah dan yang sedarah ya dalam keluarga dan kesamaan suku bangsa, daerah, adat istiadat, bahasa gitu ya. Nah, sifat ikatan primordial ini ditandai dengan sentimen kedaerahan. Adanya sentimen sentimen kedaerahan. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang terakhir yaitu dampak adanya konflik. Nah, dampak adanya konflik, konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mendatangkan banyak dampak negatif dan atau kerugian. Berikut ini adalah beberapa dampak dari konflik. Yang pertama adalah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang kedua, banyaknya kerugian baik harta maupun benda, ya harta benda maupun jiwa. Yang ketiga, retaknya persatuan kelompok. Yang keempat adalah dominasi dan takluknya salah satu pihak. Yang terakhir adalah perubahan kepribadian individu. Nah, itu adalah beberapa dampak atau yang diakibatkan dari konflik. Tentunya banyak yang mengakibatkan yang negatif. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.